Sahabat Tani Indonesia, inilah penampakan jumlah anakan padi yang ditanam dengan jarak yang lebar. Bisa diamati bahwa anakan bisa mencapai 30-an. Beda dengan anakan padi yang jarak tanamnya dekat. Maka anakannya hanya mencapai sekitar 20-an. Jumlah anakan padi merupakan salah satu yang menentukan hasil panen padi organik. Karena dengan banyaknya jumlah anakan padi berumpun, maka malai jumlahnya juga akan semakin banyak. Misalnya jumlah perumpun padi ini anakannya bisa mencapai 25-30 anakan, maka pasti hasilnya akan lebih banyak dibandingkan jika anakan padi hanya berkisar di antara 15-20 anakan. Nah, sekarang apa sih rahasianya agar padi organik bisa beranak cukup banyak? Yuk kita bahas bersama-sama. Yang pertama yang harus diperhatikan untuk memperbanyak anakan padi organik adalah saat olah lahan. Karena olah lahan ini akan menentukan pertumbuhan padi organik selanjutnya. Olah lahan ini harus ada jeda minimal 2 minggu sebelum tanam. Tujuannya agar saat tanam nanti sisa jerami yang ada di lahan sudah menjadi nutrisi atau makanan bagi tanaman padi organik. Selain itu juga mengurangi resiko keasaman tanah. Karena dalam jeda waktu minimal 2 minggu tadi, proses dekomposisi jerami sudah selesai. Untuk mempercepat proses dekomposisi jerami di lahan, bisa ditambahkan dengan JMS atau MOL yang lain. Sehingga dalam kondisi tanah sehat, pH yang netral dan tersedianya nutrisi dari sisa jerami, pertumbuhan akar padi akan sehat dan anakan padi pun akan cepat tumbuh lebih banyak. Yang kedua, yang perlu diperhatikan untuk memperbanyak anakan padi organik adalah ditanam saat benih masih umur muda. Hal ini berkaitan dengan masa pertumbuhan padi. Padi yang ditanam petani saat ini rata-rata mempunyai umur 120 hari setelah sebar. Jadi masa pertumbuhan padi bisa dihitung dari setelah sebar sampai sekitar umur 70 hari setelah sebar. Dalam waktu 70 hari inilah masa pertumbuhan tanaman padi termasuk proses memperbanyak anakan. Dan selebihnya adalah masa pembungaan dan pengisian bulir. Maka semakin muda benih padi saat ditanam, akan semakin panjang juga masa untuk memperbanyak anakan. Itulah mengapa pentingnya menanam padi saat benih masih muda. Semakin tua benih padi yang ditanam, maka akan semakin banyak kehilangan potensi anakan padi yang produktif. Ketiga, yang perlu diperhatikan untuk memperbanyak anakan padi adalah jarak tanam. Hal ini berkaitan dengan kecukupan nutrisi yang dibutuhkan tanaman lewat akar. Jika jarak tanam lebar, maka ketersediaan nutrisi bagi tanaman padi masing-masing rumpun juga banyak. Beda dengan jarak tanam yang terlalu dekat. Tanaman padi pasti kurang asupan nutrisi karena harus berebut dengan rumpun yang lain. Jarak tanam yang lebar ini juga berkaitan dengan energi yang dibutuhkan tanaman dari sinar matahari. Dengan jarak yang lebar, sinar matahari bisa leluasa masuk dan ditangkap oleh tanaman dengan daun untuk membantu proses fotosintesis. Keempat, yang perlu diperhatikan untuk memperbanyak anakan padi yaitu benih ditanam dangkal. Hal ini berkaitan dengan akar dan ruas padi. Jika ditanam terlalu dalam, maka anakan akan tumbuh di ruas yang kedua atau bahkan yang ketiga, menunggu ruas yang paling dekat dengan permukaan tanah, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk tumbuh anakan.
Sementara dalam pembentukan ruas tanaman padi membutuhkan sekitar 5 hari. Untuk menjaga agar benih padi ditanam dangkal memang agak sulit, karena harus sering mengingatkan emak-emak pasukan tanam. Hati-hati, salah ucap bisa memicu perang lumpur. Kelima, yang perlu diperhatikan untuk memperbanyak anakan padi yaitu penyiangan dengan gosro. Seperti yang sudah saya bahas di video yang ini, secara singkat bahwa penyiangan dengan gosro ini bisa menggemburkan tanah kembali, sehingga pertumbuhan akar tanaman padi bisa tumbuh dengan maksimal dan juga memicu pertumbuhan anakan padi. Selanjutnya yaitu yang keenam, untuk memperbanyak anakan padi tidak lain adalah nutrisi. Jika 5 hal tadi sudah dilakukan dan anakan padi belum bisa banyak, maka perlu menambahkan nutrisi. Bisa menggunakan pupuk organik cair atau saya biasanya menggunakan teh kompos. Cara membuat POC dan teh kompos juga sudah ada videonya di channel ini. Silahkan buka-buka kembali. Aplikasi pupuk organik cair atau teh kompos seminggu sekali. Jika dirasa kurang, bisa 4 hari sekali. Baiklah sahabat tani Indonesia, jika menurut Anda video ini bermanfaat, silahkan like dan juga share kepada petani-petani yang lain. Dan jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya untuk tetap berdiskusi terkait pertanian ramah lingkungan dan juga berkelanjutan. Go Organic, Save Ecosystem.